Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada join semua ya? Saya lihat dulu ya, yang belum. Mungkin ini di sini ada yang di daerah selain BIP ya, belum kelar sholat Jumat. Kak Widya Nur Karima ada? Ya, Bu. Oh ya, baik. Kak Taminur Afifah, Kak Tami, belum ya. Baik Bapak Ibu, ini saya sekalian membuka ya setelah istirahat karena kebetulan Bu Ayi lagi ada keperluan. Jadi ini saya lanjut langsung ke untuk materi pertama, tapi kita nunggu dulu untuk teman-teman yang lain yang belum join ya. Kita tunggu 5 menit dulu ya, Bapak Ibu ya. Ini guys hasilnya. Ya, ya, wajar koyo. Tak nangko, jangan. Tapi sini ya. Ya, apa dia? Ini masih di sini guys. Ayo. Bang, bang. Eh, Kak Multazam ada? Belum ya? Ya, Bu. Oh ya, baik, baik. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu ya, kita mungkin langsung aja ke materi yang selanjutnya, yaitu eh, untuk jadwalnya sebentar. Materinya yaitu pembuatan NIB ya, materi untuk pembuatan NIB. Di sini Bapak Ibu, NIB itu kan awal mulanya dalam syarat penting dalam pengurusan sertifikat halal ya Bapak Ibu ya. Jadi NIB ini sangat penting di sini. Untuk materi yang terakhir memang materi tambahan ya. Tadi untuk tugas-tugasnya sudah ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Nah, di sini untuk pemahaman Bapak Ibu yang akan mengajukan ke sertifikat halal, yaitu yang pertama syaratnya harus mempunyai NIB. Biasanya untuk SPPG itu NIB-nya sudah dari yayasan, tetapi satu yayasan ada juga yang mempunyai banyak dapur sehingga NIB-nya tidak bisa diakses ya. Sehingga harus membuat NIB baru dari mitranya seperti itu Bapak Ibu.
Jadi nanti Bapak Ibu apabila ada kasus seperti itu bisa menggunakan NIB dari mitranya. Saya izin share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Oke, sudah ya. Baik, Sudah, di Bu. sini materi yang pertama yaitu pembuatan IB. Jadi hari ini ada dua materi ya. Yang pertama mungkin ada lanjutan dari materi yang kedua yaitu si halal. Yang pertama yaitu NIB dulu. Di dalam NIB sendiri, mengapa legalitas usaha itu sangat penting ya Bapak Ibu? Karena legalitas usaha itu adalah fondasi kuat bagi pertumbuhan bisnis, khususnya bagi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi ya atau SPPG. Tanpa adanya legalitas yang jelas, maka usaha Bapak Ibu akan menghadapi berbagai hambatan dalam pengembangan dan pemenuhan regulasi. Kewajiban bersertifikat halal ini juga semakin krusial ya, dan apalagi di Oktober ini sudah menjadi kewajiban wajib bersertifikat halal Oktober 2026 ya. Jadi semua makanan, minuman, barang gunaan, kemudian jasa sembelian, jasa transportasi itu sudah harus wajib bersertifikat halal. Sesuai dengan mandat dari BPJPH yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bukan hanya soal kepatuhan tetapi juga kepercayaan konsumen dan daya saing di pasar. NIB sendiri memegang peran sentral dalam sistem perizinan usaha di Indonesia, menjadi kunci untuk mengakses berbagai fasilitas dan memenuhi persyaratan sertifikasi. Apa itu NIB? NIB sendiri yaitu singkatan dari nomor induk berusaha, tetapi untuk pengertiannya NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh sistem Online Single Submission atau OSS ya, OSS RBA seperti itu. Ini merupakan satu-satunya identitas yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Fungsi dari komprehensifnya NIB itu tidak hanya berfungsi sebagai izin usaha biasa, tetapi juga bisa berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP dan juga angka pengenal importir serta akses kepabean mempermudah berbagai urusan birokrasi Bapak Ibu. Syarat pentingnya untuk NIB yang pertama yaitu NIK. Di sini NIK nomor induk kependudukan atau KTP. Pastikan KTP yang akan digunakan untuk mendaftarkan NIB itu aktif dan datanya terdaftar di Dukcapil ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk KTP sendiri belum tentu terdaftar di Dukcapil, datanya belum sama gitu. Jadi itu menjadi identitas utama. Kemudian siapkan juga NPWP apabila sudah ada ya. Tetapi walaupun tidak ada di sistem tersebut akan memfasilitasi dalam pembuatan NPWP secara otomatis. Kemudian siapkan juga email dan nomor HP aktif karena ini sangat krusial ya Bapak Ibu ya. Nomor HP dan email itu nanti akan memasukkan notifikasi atau informasi penting yang akan dikirim dari OSS ke nomor HP ataupun ke email Bapak Ibu. Jadi ini harus dipastikan aktif dan bisa diakses gitu. Kemudian data usaha lengkap. Data usaha lengkap di sini mungkin bisa disiapkan detail alamat usaha, kemudian kode baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI yang sesuai, yaitu jenis usahanya disesuaikan. Apabila Bapak Ibu usahanya SPPG, mungkin KBLI-nya juga disesuaikan ya. Biasanya kalau yayasan KBLI-nya pendidikan nih. Nah, kalau pendidikan itu berarti belum sesuai untuk ke sertifikat halal karena sertifikat halal itu untuk makanan minuman bagi SPPG ya. Jadi makanya harus ditambahkan untuk KBLI-nya sesuai dengan jenis usahanya. Kemudian perkiraan modal usahanya, modal yang dibutuhkan berapa disesuaikan dan juga informasi lain yang relevan dengan kegiatan SPPG Bapak Ibu. Kemudian langkah-langkah praktis dalam membuat NIB ya. Yang pertama mungkin bisa diakses dulu websitenya oss.go.id. Nah, setelah itu kemudian registrasi akun. Setelah registrasi akun mengisi email sama nomor KTP ya. Setelah itu login. Nah, setelah login kemudian isi data pelaku usaha
kemudian pilih KBLI yang sesuai. Setelah itu divalidasi datanya dan terbitlah untuk NIB ataupun nomor induk berusahanya. Nah, ini tadi sebelumnya disiapkan dulu KTP. Jadi Bapak Ibu ada KTP, kalau memang nanti ada keterangan KTP tidak sesuai dengan Dukcapil, nah berarti harus menggunakan KK ya Bapak Ibu ya. Kemudian rumah tampak depan atau lebih tepatnya lokasi usaha tampak depan atau SPPG-nya tampak depan. Itu dipoto, kemudian screenshotan dari peta lokasi, lokasinya di mana, nanti bisa di screenshot ya, kemudian dijadikan PDF. Setelah itu ada email aktif dan nomor HP aktif. Nah, di sini sudah mulai untuk kita buka ya dari pendaftaran akun. Kita login dulu untuk oss.go.id. Di sini nanti kita isi jenis pelaku usaha. Biasanya kalau dari mitra kita milihnya pelaku usaha perorangan aja Bapak Ibu, karena kan memang kalau dari yayasan pastinya dalam pembuatan NIB itu membutuhkan notaris ya, karena harus memasukkan nomor AHU seperti itu. Jadi ini lebih pilih yang jenis pelaku usaha perorangan. Kemudian masukkan nomor NIK juga sebanyak 16 digit sesuai dengan KTP-nya ya. Nah, di sini kita sudah isi eh, jenis pelaku usaha yaitu orang perseorangan, kemudian nomor NIK-nya sudah ditulis, nomor emailnya juga sudah ketulis. Nah, apabila Bapak Ibu itu ketika mengisi nomor NIK itu nanti muncul warna merah bahwa NIK sudah terdaftar. Nah, berarti itu sudah pernah memiliki akun NIB. Karena di sini sama ya. Jadi satu NIK itu satu nomor NIB. Kemudian satu akun si halal itu satu nomor NIB. Jadi seperti itu. Hanya bisa sekali aja dalam mendaftar. Jadi kalau nomor NIK-nya sudah terdaftar berarti tidak bisa bikin NIB lagi karena sudah terdaftar. Tinggal kita ketelusuri dulu daftarnya kemarin pakai email apa, pakai nomor HP atau pakai apa, kayak itu ditelusurinya. Begitu juga dengan email. Apabila email nanti ini akan muncul email sudah terdaftar, itu berarti memang emailnya harus ganti yang lain. Jadi eh, email yang baru yang ini karena sudah tidak bisa didaftarkan. Kemudian kalau ini sudah terisi, kita klik verifikasi. Maka akan muncul kode verifikasi seperti ini. Kode muncul verifikasi seperti ini, kemudian kita isi 6 digit dari eh, email tadi ya, yang masuk di email itu ada 6 digit angka, itu dimasukkan di sini. Waktunya juga nggak lama ya, cuma 1 menit biasanya gitu. Kemudian kita masukkan angka tersebut dan berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, verifikasi data udah selesai, kita buat kata sandi. Kata sandi ini Bapak Ibu disesuaikan aja sesuai dengan eh, minimalnya ya. Minimal 8 karakter, menggunakan huruf, menggunakan angka, menggunakan karakter spesial. Jadi sesuaikan dengan ini aja. Jadi jangan yang mudah, jangan yang susah-susah ataupun panjang-panjang. Jadi kita sesuaikan ini untuk mudah dihafal. Nah, di sini setelah itu kita klik lanjut, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini setelah apa namanya KTP-nya sudah sesuai, kemudian emailnya juga sudah sesuai, kode verifikasi sudah masuk, kita melengkapi data dari Dukcapilnya ya. Jadi disesuaikan dengan Dukcapil. Ini nomor KTP sudah sesuai tadi karena belum terdaftar ya, jadi bisa. Kemudian nomor ponsel kita isi. Selanjutnya nama pelaku usaha. Ini lebih ke sesuai dengan KTP ya, nama pelaku usaha lebih sesuai dengan KTP. Kemudian kita scroll ke bawah, melengkapinya ada di lokasi tempat tanggal lahir sesuai KTP, alamatnya juga diisi sesuai KTP juga. Jadi tidak perlu menyertakan RT atau RW dan kode posnya.
Dan di bawah ini sudah ada provinsi, sudah ada kabupaten, sudah ada kecamatan, dan ada juga kelurahan. Jadi tidak perlu mencantumkan kelurahan ataupun kecamatan, apalagi kabupatennya ya. Jadi cukup misalnya ada jalan, tulis aja jalannya gitu aja. Kemudian di sini sudah otomatis kita pilih provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, dan kelurahan atau desa mana. Kalau ini sudah oke, berarti kita checklist nih, checklist, kemudian kita klik daftar. Maka setelah kita klik daftar akan muncul tampilan seperti ini. Pendaftaran akun berhasil. Jadi ini untuk tahap pertama sudah berhasil membuat akun NIB ya. Langsung kita login. Jadi setelah ini muncul kita login ke tadi OSS tadi. Nah, atau kita bisa scroll ke atas ya, scroll ke atas, maka kita pilih perizinan berusaha nih, ada tulisan perizinan berusaha, kita klik, kemudian kita pilih provinsinya, kemudian kita pilih kabupaten atau kotanya. Nah, setelah itu kita klik tambah lokasi. Setelah tambah lokasi, maka akan muncul lokasi seperti ini. Kita klik lagi tambah lokasi. Nah, di sini ada penambahan lokasi usaha. Ada di darat, di laut, dan di hutan. Nah, kalau kebanyakan usahanya mesti di darat ya Bapak Ibu ya. Kita pilih darat, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ada petunjuknya jenis lokasi usaha ya. Jenis lokasi usaha masuk individual atau kolektif. Jadi kita lebih ke individual karena nama mitranya. Kemudian setelah itu eh, checklist untuk permohonan persyaratan dasar dengan kategori mikro rendah. Nah, di sini maka akan muncul ke bawah. Kita klik aja untuk kecamatannya. Setelah muncul kecamatan maka akan muncul seperti ini. Nah, ini tadi yang saya maksud kenapa harus screenshotan peta ya, peta lokasi. Karena kita screenshot ini aja, di screenshot titik koordinatnya, kemudian kita jadikan PDF. Karena nanti ada eh, file yang harus diupload di dalam pembuatan NIB, yaitu salah satunya ini tadi, screenshotan dari peta lokasi dan alam apa tampak depan ya. Jadi tampak depan, SPPG tampak depan. Dijadikan PDF seperti itu. Nah, seperti ini jasnya. Nah, jadi otomatis masuk di titik koordinat setelah di SS screenshot ya. Maka kita klik masuk di sini otomatis ngisi titik koordinatnya. Kita scroll ke bawah untuk mengisi lahannya. Kalau ini lahannya 50 meter persegi, berarti kecil banget ya. Kalau SPPG berapa ya? Ada yang tahu SPPG itu minimal luasnya berapa? 400 meter. Berapa Pak? Dengan Pak siapa Pak? Pak Fatur 400 meter Bu. Dari mana Pak? Di SPPG Kemang, Kota Bogor. Oh di Kemang, Kota Bogor. Pak, siapa tadi Pak? Kurang jelas Pak. Bapak Fatur Oh Muhammad. Bapak Fatur. Pak Fatur usahanya sudah running Pak? Belum Bu, belum running Bu. Oh Baru belum kita. running. Jadi Bapak ini siap-siap di awal ya Pak ya? Iya, Curi star ya Pak? iya. Oke, oh jadi belum running tapi udah pembangunan ya Pak? Sudah. Lagi proses Hmm, pembangunan. proses Tinggal pembangunan. 80%. Ya minimal luasnya berapa Pak? Yang ini sekitar 400 meter Bu. 400 meter besar juga ya Pak? Ya, lumayan. Jadi ini bangunan baru ya Pak? Bangunan baru, bukan Hmm. nyewa atau apa. Oh ya 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 ya. Jadi bangunan baru nggak sewa. Jadi dari tanah kosong dibikin ya itu biasanya alurnya harusnya udah sesuai ya Pak ya, karena kan bangunan baru. Ya, Oke, berarti kalau tadi seperti yang Pak Fatur sampaikan ya, Bapak Ibu, luasnya berarti 400 meter persegi. Nah, kita tulis nanti 400 meter persegi. Kemudian alamatnya disesuaikan dengan alamat dari SPPG tersebut. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini diisi untuk provinsinya, kemudian ada juga kabupatennya,
Kemudian kecamatannya juga kelurahan dan kode pos. Setelah itu kita simpan eh, lokasinya, scroll ke bawah. Nah, di sini nih dokumen lokasi administratif. Nah, di sini ini nanti yang harus diupload Bapak Ibu. Jadi tadi screenshotan peta lokasi ya, peta lokasi kita screenshot, kita jadikan PDF, di-upload. Kemudian dokumen foto tapak depan. Nah, ini tapak depan dari SPPG tersebut. Jadi SPPG di foto tapak depan terus dijadikan PDF seperti itu. Setelah itu kita scroll ke bawah. Di sini ada pertanyaan dari USS, apakah lokasi usaha berada di khusus yang ditetapkan pemerintah? Tidak. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, kita klik simpan lokasi. Setelah simpan lokasi, maka akan muncul seperti ini. Nah, lokasi berhasil ditambahkan nih. Kalau seperti ini, berarti sudah berhasil menambahkan lokasi. Kita scroll ke atas, kita pilih lagi yang perizinan berusaha, kemudian kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha ini untuk yang menentukan jenis usahanya Bapak Ibu, yaitu KBLI-nya. Ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, karena kan di si halal itu juga mempengaruhi dari KBLI-nya apa. Misal nanti Bapak Ibu NIB-nya bisa dilihat kalau masih kegiatan sekolahan ataupun pendidikan bisa ditambahkan untuk KBLI yang makanan gitu ya. Oke, setelah itu kita klik kelola usaha. Nah, maka akan muncul layar seperti ini. Kita klik tambah kegiatan usaha. Nah, setelah ditambahkan lokasi usaha otomatis sudah masuk Bapak Ibu. Dimasuk di sini. Untuk lokasi usahanya tinggal kita pilih aja, kita klik. Kemudian otomatis di sini masuk. Tadi kalau SPPG kan 400 meter persegi ya. Makanya di sini lebih ke 400 meter persegi. Kemudian ada juga pertanyaan lagi dari USS, yaitu apakah lokasi usaha berada di wilayah objek vital nasional? Tidak. Apakah lokasi usaha berada di wilayah proyek strategi nasional? Tidak. Kemudian, apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sesuai dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang hak cipta? Tidak, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita klik selanjutnya, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kegiatan usahanya yaitu kegiatan utama Bapak Ibu, karena kan memang mungkin ini baru pertama ya kegiatan usahanya untuk SPPG. Kita klik kegiatan utama. Nah, di sini juga ada penambahan bidang usaha. Di sini 10792 karena industri kue basah. Ada yang tahu kalau SPPG kode KBLI-nya berapa ya? Ada yang tahu, Bapak Ibu? SPPG bidang usahanya atau KBLI-nya berapa? Tidak ada yang tahu ya? Ada yang sudah pernah mengenal NIB, Bapak Ibu? Sepertinya belum pada mengenal NIB ya. Masuk usaha mikro nggak, Bu? Ya, mikro itu nanti usahanya di bawah berapa Pak? BLI-nya tuh 56290 Bu. Atau berapa ya? Dengan siapa Kak? Amarta Bu. Amarta. Kodenya 56210. Itu apa Kak? Eh, Penyediaan jasa boga. Oh ya, bisa. Itu juga bisa ya. Jadi kode KBLI-nya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat untuk KBLI-nya di NIB apakah sudah sesuai atau belum. Jadi ini nanti bisa ditambahkan Bapak Ibu untuk KBLI-nya gitu ya. Kemudian KBLI tadi udah sama penyedia makanan jasa boga ya, itu bisa. Kemudian industri masakan
dengan olahan juga bisa, karena kan memang SPPG mengolah masakan ya di situ. Kemudian selanjutnya ruang lingkup untuk kegiatan yaitu pilih seluruh. Dan kita klik selanjutnya, maka akan muncul seperti ini. Kita tambahkan bidang Punya, usaha. ini Nah, kita enggak. tambahkan bidang usaha, otomatis bidang usahanya masuk, berhasil masuk di sini. Jadi untuk penambahan bidang usaha sudah sesuai nih, udah berhasil ya. Tinggal kita tulis untuk nama usaha. Nama usaha di sini yaitu SPPG bla 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 gitu ya. Jadi bisa ditulis di sini. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di sini tadi kita tulis dulu. Nah, otomatis akan muncul seperti ini, informasi angka pengenal impor. Jadi tadi Bapak Ibu setelah menulis di sini sudah menambahkan KBLI sehingga muncul seperti ini. Kita klik mengerti, maka ini untuk mengisi pemenuhan kegiatan usaha mikro. Bapak siapa tadi ya? Bapak Yusuf kalau nggak salah ya. Nah, Ya, Bu. usahanya mikro, ya, usahanya mikro. Sedangkan mikro segini Pak, tidak lebih dari 1 M. Kalau SPPG sendiri berapa modalnya? Lebih dari 1 M, Bu. Ya, berarti lebih dari 1 M ya Pak ya. Jadi masuk Ya, usaha kecil. lebih dari 1 M. Oke, berarti lebih dari 1 M. Ini masuknya di usaha kecil. Berarti ini nanti biasanya juga muncul ya Bapak Ibu ya di awal nanti. Kemudian di sini hmm, skala kegiatan usaha mikro tidak lebih dari 1 M. Termasuk biaya bangunan dan tempat usaha. Tetapi kalau lebih dari 1 M berarti masuk di usaha kecil. Nah, di sini udah dibaca, maka di checklist saya menyatakan pemberian ini terbuat dengan sebenar-benarnya. Nah, ketika ini di checklist, maka tulisan proses ini akan berubah menjadi warna biru. Hmm. Nah, ini di sini. Jadi ini tadi di checklist, maka akan menjadi perubahan berwarna biru. Nah, di sini kita klik proses. Nah, berarti kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sudah muncul. Kita klik proses, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini belum selesai Bapak Ibu untuk pembuatan NIB-nya ya. Masih banyak ada rentetannya di sini, statusnya masih di draft. Jadi belum bisa diterbitkan NIB nih. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, kita klik lanjut. Nah, kita klik lanjut. Nah, akan muncul seperti ini. Informasi bidang usaha, nama usaha tadi SPPG ya. Kemudian KBLI-nya tadi mungkin bisa 10750 seperti itu. Kemudian jenis kegiatan usahanya yaitu usaha utama. Nah, lokasi usahanya tadi yang sudah ditulis sama Bapak Ibu untuk lokasi usahanya. Dan di sini sudah ada untuk ruang lingkupnya yaitu seluruhnya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Tadi ya punyanya Pak Fatur tadi ya. Itu sebenarnya sudah berjalan, Pak, tetapi belum mulai operasional. Jadi sudah ditulis sudah berjalan. Seperti itu. Kemudian usaha berjalan sejak, nah itu tadi sejak kapan ya mau berjalan? Misalnya kemarin nih di bulan Februari sudah jalan, ya udah ditulis aja di bulan Februari 2 Februari 2026. Kemudian waktu jangka perkiraan mulai operasi. Nah, ini nanti Bapak Ibu kan kayak punyanya Pak Fatur tadi belum running. Nanti kalau running kira-kira kapan? Dikira-kira aja misalnya bulan ini nih, ya udah tulis aja bulan 6 2026. Seperti itu. Selanjutnya kita scroll ke bawah, maka akan muncul data investasi di mana data ini yang akan mempengaruhi dari jumlah skala. Jadi skalanya masuk di skala kecil, skala mikro, kecil, menengah ataupun besar. Nah, di sini kita isi yang wajib diisi gitu aja ya, Bapak Ibu ya.
Jadi misal pun ini masih kosong, masih bisa dilanjutkan. Tetapi yang wajib diisi yaitu yang pertama, mesin atau peralatan dalam negeri. Ini sekitar 5 juta. Kalau di SPPG peralatannya sekitar berapa ya? 300 sampai 400, Bu. Ada Untuk 300 peralatannya ya, Pak? ya. Iya, peralatan 300 sampai 400 juta. Dengan siapa, Pak? Yusuf, Ibu. Oh, dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf sudah running ya, Pak? Sudah, Bu. Hmm, Pak Yusuf ada di mana, Pak? Di Ciamis, Jawa Barat, Ibu. Oh, di Jawa Barat. Ya, berarti sudah running ya, Pak ya. Kurang lebih Sudah 300 sampai 400 juta. juta ya untuk peralatan. Oke, jadi Ya. ditulis di sini 400 juta misalnya gitu ya. Sudah, kita scroll ke bawah. Yang lain kita kosongin aja Bapak Ibu. Dan kita scroll ke bawah. Untuk selanjutnya, nah seperti ini. Nanti ada muncul seperti ini. Mesin atau peralatan impor kita abaikan. Karena itu tadi yang pertama kita nulis 400 juta. Di sini modal tetapnya 400 juta. Di situ. Kemudian ada modal kerja 3 bulan. Nah, di sini modal kerja 3 bulan Di itu atas. yaitu selama relawan bekerja selama 3 bulan. Jadi 1 bulannya berapa? Misal 1 bulannya 2 juta. Berarti relawannya ada berapa? Tinggal dikalikan. Kemudian dikalikan selama 3 bulan. Hasilnya berapa? Misalnya ini 150 juta. Kayak gitu. Kemudian sumber pembiayaannya yaitu dengan modal sendiri. Setelah itu kita klik selanjutnya, nah, maka akan muncul seperti ini. Nilai investasi ini terdiri dari tadi nilai ompreng ya, nilai ompreng. Nilai peralatan ya. Nilai peralatan tadi 400 juta, maka nilai investasinya 400 juta plus modalnya 3 bulan. Jadi misal modal 3 bulan 150 juta. Berarti untuk total investasinya berarti sebesar tadi 400 ditambah 150, 400 550-an ya. Jadi nilai investasinya nanti 550 juta. Kemudian hasil penjualan tahunan ini juga wajib diisi Bapak Ibu. Jadi ini harus diisi untuk penjualannya kurang lebih keuntungan dari dalam 1 tahun. Misalnya di SCPG 1.000 untungnya untuk 1 omprengnya. Mungkin bisa omprengnya 2.000. Berarti 1.000 kali 2.000. Seperti itu. Kemudian dikalikan 12 karena 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Setelah itu untuk tenaga kerja sendiri mungkin untuk kerja Indonesia ada di berapa jumlahnya relawannya, misalnya laki-laki berapa, kemudian di perempuan berapa ditulis di sini. Setelah itu kita klik selanjutnya, maka akan muncul seperti ini. Data tenaga kerja laki-laki tadi udah ada, perempuan berapa, kemudian tenaga kerja di Indonesia total berapa, itu otomatis jumlah sendiri ya. Kemudian ada juga tenaga asingnya ada apa tidak. Kemudian klik selanjutnya, maka akan muncul seperti ini nih. Data produk atau jasa, kita tambahkan untuk data atau produk. Nah, di sini tertulis jenis produknya yaitu kalau SPPG penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan. Kita ketik aja Bapak Ibu. Bisa kok. Nah, di sini di sini bisa diketik untuk menulis jenis produk atau jasanya. Nah, di sini kapasitasnya per tahun jumlahnya berapa pieces nih, misalnya gitu. Jadi misal sehari kalau penerima manfaatnya paling rata-rata berapa ya, Bapak Ibu ya? Ada yang 3.000 Bapak Ibu? 2.500. 2.500 dengan siapa Kak? Fitria. Oh Kak Fitria, iya. Berarti 2.500 ya, itu dari awal 2.500 atau awalnya berapa Kak? Awalnya 1.800 itu untuk PM sekolah,
Lalu untuk PM3B itu ada 683. Oh, jadi ada penambahan ya, Kak ya? Ya, Oh iya, jadi ada penambahan biasanya dari awal berapa karena penambahan produk dapur jadi berkurang gitu. Jadi ini ada penambahan. Oke, jadi nanti ditulis di sini ya untuk tadi jumlahnya kapasitas per tahun. Misalnya tadi 2.500 berarti 2.500 dikali berapa hari dikali 12 karena kan tahun ya, seperti itu. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini muncul lagi nih. Tadi kita udah ngisi data usaha. Kemudian untuk validasi resiko, kita masih proses nih. Nah, di sini KBLI-nya tadi kita pilih yang Jasa Boga ya, ataupun 10750. Kemudian lokasinya yang industri berada pada satu kabupaten atau kota bersangkutan. Jadi tidak mungkin lintas provinsi ya kalau SPPG ya. Nah, kita pilih untuk yang satu kabupaten atau kota yang bersangkutan. Nah, di sini seperti ini. Di sini kemudian kita klik lanjutnya. Nah, di sini ada persetujuan IPAL. Nah, Bapak Ibu, di sini kan sepertinya sudah wajib ya untuk IPAL-nya ya. Sudah ada yang belum pasang IPAL Bapak Ibu untuk SPPG-nya? Atau sudah pasang IPAL semua? sudah. Udah Ibu. Udah, Bu. Sudah semua ya, karena itu kan wajib ya Bapak Ibu ya. Takutnya nih IPA-nya kontaminasi ke makanan kalau tidak ada pengolahan IPA-nya. Jadi harusnya kita mengisi ini yang sudah ada nomor IPA-nya seperti itu. Coba saya buka OSS dulu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Udah, Bu. Udah oke. Nah, di sini untuk webnya ya, web dari OSS RBA, tinggal kita ketik oss.go.id. Nah, ini yang apa namanya lebih ke langsung, langsung ke webnya. Kita klik dulu karena tadi sudah bikin akun ya, jadi kita masuk ke daftar. Eh, karena sudah daftar, kita login aja. Nah, kita langsung masuk. Nah, Nah, di sini Bapak Ibu, apabila nanti mau menambahkan izin usahanya untuk karena KBL-nya belum sesuai, ini juga bisa Bapak Ibu. Jadi kita klik perizinan, kita kelola usaha, lokasi usahanya di mana. Nah, seperti ini nih untuk lokasi usahanya. Di Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Nah, ini ada dua ini. Ini kemarin untuk praktek ya. Jadi di sini untuk praktek, saya coba karena sudah ditulis. Nah, ini tadi kita ngisi pas di awal ya. Jadi darat, kemudian individual, kemudian nih di sini ada tulisan kategori usaha mikro berlaku untuk usaha dengan nilai investasi maksimal 1 miliar, pendapatan tahunan tidak lebih dari 2 miliar.
Nah, di sini ada 200 meter persegi ya. Di sini ada 200 meter persegi, ada di Ngaringan, ada di Grobogan. Nah, di sini tadi kita harus melihat untuk uploadan ya, tampak depan, kemudian ada juga titik lokasinya, seperti itu. Nah, karena di sini sudah ada ditambahkan, mungkin kita langsung ke perizinan dengan kegiatan usahanya. Di sini kita lihat di perizinan berusaha. Nah, di sini untuk NIB sudah terbit. Bentar, saya tak lihat yang belum terbit aja. Kita buat dari baru aja ya. Untuk selanjutnya kita klik dulu lokasi usahanya. Nah, di sini untuk provinsi. Jadi kalau untuk penambahan KBLI memang harus membuat dari awal lagi ya, dari penambahan. Kita klik untuk wilayahnya Jawa Tengah. Nah, kita tambahkan lagi seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi PPT-nya di sini lebih langsung ke, nah kita scroll ke bawah, kita pilih individual, kita klik permohonan, nah maka akan muncul seperti ini nih. Titik koordinatnya kita cari aja untuk, nah ini nanti kita screenshot Bapak Ibu untuk peta lokasinya. Kita simpan, nah otomatis masuk di sini nih. Tadi luasnya memang luasnya misal tadi 400 meter nih.
Kode posnya kita isi disesuaikan ya. Jadi disesuaikan daerahnya. Kode posnya ada di mana. Misalnya ini saya lihat untuk Ngaringan. Lima delapan satu sembilan tiga. Nah, di sini kota tadi ya, kita unduh untuk pilih dokumennya, yaitu eh, Sherlock lokasi ya, Sherlock lokasi. Karena ini simulasi, mungkin saya acak dulu aja. Kemudian rumah tampak depan juga. Nah, setelah itu kita simpan lokasi nih. Kita simpan lokasi. Nah, sudah berhasil nih lokasinya. Di sini lokasi sudah berhasil, maka kita scroll ke atas, kita pilih untuk kelola usaha dengan kegiatan usaha. Nah, kita tambahkan usaha. Nah, tinggal kita pilih usahanya. Ini Pak, nggak bisa. Nah, di sini lokasi usahanya. Harusnya tadi masuk ya. Tapi kok ini nggak bisa masuk ya. Hmm. Harusnya ini nggak kesimpan otomatis ya. Bentar. Nah, baru muncul ya. Di sini tinggal kita cari ya yang tadi usahanya di mana, tinggal kita klik aja. Kita pilih di sini, kemudian lokasinya usaha berada di wilayah objek vital nasional, kita tidak. Kemudian kita klik juga tidak, kita klik selanjutnya. Nah, di sini untuk kegiatannya ya Bapak Ibu ya. Kita kegiatan usahanya yaitu usaha utama, kemudian bidangnya tadi ada berbagai macam ya, yang penting makanan. Kalau saya lebih suka 10750 Bapak Ibu. Nah, di sini industri makanan dan masakan olahan karena memang SPPG itu lebih ke makanan dan masakan ya. Jadi kita pilih ini. Di sini SPPG semua enggak ya? Ada yang selain SPPG Bapak Ibu? Ada Bu, dari industri kosmetik. Oh, dari kosmetik ya Pak. Ya, Bapak dari kosmetik mana Pak? Bogor Bu. Oh, biasanya kosmetik skala menengah ya Pak? Mikro Bu, ada Oh, juga. masih mikro ya. Oh, jadi Bapak di sini kalau di kosmetik ya hampir sama sih Pak. Iya. Lebih ke yang penting bahannya ya Pak, yang membedakan bahannya.
Tapi tetap bisa mengikuti ya Pak ya, walaupun makanan ya Pak Bisa, ya. Pak. Ya, bisa, Bu. Cuma beda di KBRI aja. Kalau industri kosmetik kan di 20.232. Iya, betul. Oh, oke, baik, baik, baik Pak Abdul Rahman ya. Oke, di sini kita pilih untuk yang di sini tadi kalau yang Bapak Abdul Rahman tadi kan pastinya sudah punya NIB ya. Jadi dan dia udah paham untuk KBLI-nya. Tetapi biasanya yang SWPG ini KBLI-nya dari pendidikan, jadi dari yayasan, belum sesuai ya, jadi bisa ditambahkan di sini. Kemudian kita pilih kegiatan yang tidak termasuk bidang di atas, tulislah SPPG. Kita tambahkan nih bidang usahanya. Oke, kita sudah masukkan. Nah, kita kasih contoh untuk nama usahanya SPPG, bla 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 gitu ya. Nama usahanya ditulis. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di sini sudah muncul kegiatan tentang tata ruang. Tata ruang, kita checklist. Nah, kita proses nih. Nah, kita proses. Masih perlu tindakan nih di sini. Jadi belum bisa untuk dijadikan NIB. Maka kita perlu tindakan, kita lanjutkan untuk NIB-nya. Nah, di sini tadi ini otomatis sudah masuk nama usahanya, kegiatannya usaha utama, KBLI-nya 10750, tugasnya sudah jelas dan ruang lingkupnya seluruh. Nah, di sini kegiatan berjalan harus sudah berjalan ya, walaupun sudah pembuatan bangunan. Nah, tetap sudah berjalan. Nah, ini berjalannya sejak kapan? Misal sudah dari bulan April nih. Tapi mulai operasional nanti bulan Juni. Ya udah kita klik aja bulan Juni. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi di sini yang wajib diisi yaitu peralatan dalam negeri. Yang lain biarkan kosong ya Bapak Ibu ya. Biarkan kosong. Di sini dalam negeri tadi misal peralatannya dari Pak siapa tadi ya? Pak Fatur ya kayaknya sekitar 400 juta ya, 400 juta. Nah, 400 juta, kemudian modalnya jadi 400 juta, modal kerjanya berapa? Misal 3 bulan 150 juta. Nah, di sini modal sendiri langsung bawa nah, inilah total investasinya 550 yaitu penjumlahan dari eh, modal tadi 400 ditambah 150 jadi 550. Jadi penambahan ya modalnya. Kemudian tenaga kerjanya nih laki-laki misalnya laki-laki 20, perempuannya 15. Ada 35 orang ya. Nah, di sini modal asingnya ada nggak sih SWPG yang dari tenaga kerja asing? Ada Bapak Ibu? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Jadi Nggak semua ada. dari Indonesia semua ya. Jadi tidak ada yang modal asing. Kemudian disabilitas juga nggak ada. Lanjut ke penambahan produk atau jasa. Nah, tadi yang saya sampaikan yaitu penyedia makanan dan minuman diketik aja Bapak Ibu. Nah, di sini nih. Kapasitasnya per tahun berapa? Di sini kita lihat satuannya apa? Ada buah, butir, kilo, liter, ton, picis. Kalau picis nih, tadi picis ada yang 2000.
2.000 sehari berarti ada sehari kali 5. 2 kali 5, 10.000 ya. Coba. Nah, 2.000 dikali 5 dikali 4 ya. Selama 4 minggu dikali 12 hasilnya 48.000. Nah, 480 pieces per tahun. Kemudian kita simpan. Nah, kita klik selanjutnya. Nah, di sini ternyata ada nilai penjualan tanah belum terisi nih Bapak Ibu. Jadi ini juga wajib diisi. Hasilnya dari penjualan tahunan. Penjualan tahunan tadi anggaplah sama ya, 480. Hmm. Setelah sudah selesai, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di sini masih masuk di usaha mikro. Tuh, SPPG-nya ya. Padahal nilainya 550 juta kayak gitu. Kemudian parameternya berada ada di kabupaten yang bersangkutan. Kita klik selanjutnya. Lama ya sistemnya. Nah, nah di sini tadi ya, kita terakhir tadi di PPT sampai sini ya, persetujuan lingkungan. Nah, semua SPPG sudah mempunyai IPAL ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sudah memiliki. Jadi setelah kita memiliki dokumen apa untuk IPAL yaitu SPPL, biasanya lebih ke umum ini. Kemudian untuk pilihannya ada di daerah kabupaten atau kota. Nah, instansi penerbitnya kan masing-masing ya, mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup, jabatannya apa, kita kan tidak tahu ya lebihnya ke sini. Tapi yang wajib diisi di sini yaitu nomor persetujuannya. Nah, kita tulis ini contohnya nih, PA 123 sampai 8. Nah, kita tulis ini, kita terbitkan di bulan Mei ya, Mei. Kemudian masa berlakunya mungkin di eh, Juli ya. Nah, di sini, di sini dokumen yang dilampirkan apa? Tadi Bapak Ibu dokumen yang dari IPAL tadi kita download di sini. Jadi ini saya karena simulasi, saya pilih aja dokumen apa aja ya. Nah, di sini nih. Di sini kemudian ada pernyataan, saya menyatakan bahwa informasi kita proses. Nah, selanjutnya kita proses ke sini nih. Nah, di sini untuk perizinan berdosanya masih belum lanjut nih, masih belum dilengkapi, maka kita klik lanjutkan lagi. Nah, di sini ada pernyataan mandiri untuk pemenuhan lingkungan hidup. Kita checklist masing-masing Bapak Ibu. Nah, setelah kita checklist masing-masing, maka akan segera
terbit untuk NIB-nya. Nah, pernyataan diri ini muncul, maka akan muncul nomor NIB. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, NIB tersebut ini apapun atau penambahan KBLI ya, itu tadi rentetannya seperti itu. Kalau sudah punya IPAL berarti diisi nomor IPAL-nya. Sampai di sini sudah selesai Bapak Ibu. Karena di sini data usaha sudah oke, validasi risiko oke, perizinan lingkungan juga oke, dan pernyataan mandiri oke. Maka akan diterbitkan NIB seperti itu Bapak Ibu. Oke, eh ini untuk simulasi contohnya ya. Di sini memang NIB itu kalau belum sesuai nanti di akun siaran juga tidak masuk karena KBLI-nya belum sesuai. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai NIB ini? Mungkin semuanya sudah ada NIB-nya ya? Sudah, Bu. Bu, izin bertanya. Ya, dengan siapa Kak? Fitria Farnisa. Fitria, nggih, Kak Fitria gimana Kak? Ini saya mau mempertanyakan di SPPG saya kan yang punya NIB itu atas nama yayasan, bukan atas nama SPPG. Nah, Ya, itu eh, sudah bisa dipakai untuk NIB-nya SPPG ini atau SPPG harus punya NIB sendiri? sudah bisa Kak, bisa dipakai, tetapi biasanya itu KBLI-nya masih pendidikan ya. Coba bisa dilihat Kak Iya, untuk betul. KBLI-nya. Pendidikan. Iya, nanti itu Ya. diupdate aja, diupdate untuk penambahan KBLI Oh, untuk gitu. di makanan. Jadi penambahan KBLI aja untuk di makanan seperti itu. Oh, baik Itu Ibu, kalau terima kasih. Ya. iya, baik. Itu biasanya kalau yayasan masih belum pernah mengajukan masih bisa. Tetapi kalau yayasan mungkin di seluruh Indonesia ya, misalnya yayasan-yayasan yang umum, itu biasanya sudah digunakan. Jadi nanti menggunakan NIB mitranya, seperti itu. Oh, gitu. Nggih. Gitu ya Kak ya. Nanti bisa dicoba Nggih. untuk NIB-nya. Oke. Ada Terima yang kasih. lain? Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya ya, karena kan memang untuk materi NIB ini hanya 1 jam pemahaman aja, tapi harapan saya sih sudah bisa ya memahami bahwa NIB adalah syarat penting dalam pengajuan ke sertifikat halal. Tanpa ada NIB tidak bisa diajukan ke sertifikat halal karena nanti selanjutnya ini kita akan bikin NIB, kita bikin akun si halal dengan memasukkan nomor NIB seperti itu. Bu mau tanya. Oh iya Kak, Kak Maira ya. Iya. Berarti itu setiap SPPG harus memiliki NIB. eh Setiap SPPG tidak harus memiliki NIB apabila mitranya memiliki banyak dapur ya. Misal satu mitra atau satu yayasan itu ada 3 dapur. Ya udah, satu NIB aja bisa. Tetapi itu nanti kalau dari yayasan kita harus tahu siapa yang awal eh, membuat NIB tersebut di akun halal. Siapa yang pertama kali membuat. Jadi harus diketahui dulu. Jadi biar nanti di akun si halal dalam satu NIB bisa untuk 3 atau beberapa dapur seperti itu. Berarti itu yang kalau punya kan ada yayasan. Berarti itu yang punya yayasannya. Iya, nanti NIB-nya menggunakan yayasan bisa, atau kalau misal nih mitranya menginginkan udah pakai NIB saya aja nama atas nama mitra ya, karena kan yang memiliki mitra ya, biasanya gitu. Ya udah kita buatkan aja NIB atas nama mitra, nanti di sertifikat halalnya yang keluar atas nama SPPG-nya, seperti itu. Berarti kalau misalnya yayasan punya NIB, tetapi mitra ingin daftar sendiri itu bisa, boleh. Bisa, bisa, bisa. Itu tadi kalau mitra kebanyakan nih yang saya alami ya, kebanyakan mitranya daftar sendiri, jadi tidak mengikuti NIB yayasan. Jadi menggunakan NIB mitranya. Tapi kalau mitra udah punya NIB, misal ternyata mitranya ada NIB tapi toko besi gitu, nah itu ditambahkan dulu KBLI-nya. Seperti itu. Cukup Baik paham Bu, ya, Kak? terima kasih. Ya, terima kasih, Kak.
Ada lagi yang mau ditanyakan untuk materi di NIB ini? Sudah cukup ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pembuatan akunsi halal. Bu, maaf suaranya belum ada, Bu. Oh ya, ya. Maaf ya. Ya, selanjutnya yaitu materi pembuatan akunsi halal ya Bapak Ibu ya. Di mana ini untuk pengajuan ke sertifikat halal. Tanpa ada ini juga kita tidak bisa mengajukan sertifikat halal karena satu pintu ya dari aplikasi si halal Bapak Ibu. Jadi pengajuan sertifikat halal itu melalui aplikasi si halal